Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedikit cerita ya. Saya pernah mengalami kejadian ketika saya ikut jamaah di satu masjid. Waktu itu sholat asar, kemudian saya ikut bermakmum. Setelah sholat asar, saya disamper oleh seseorang berjenggot ya, seorang berjenggot, pakai upluk, pakai gamis. Terus dia nyamper ke saya, dia minta salaman, saya salam, saya terima salamnya. Kemudian ini posisi sudah selesai sholat, saya sudah keluar dari masjid, tapi masih di rohabah, masih di serambinya, masih di latar masjid. Kemudian dia minta salaman, saya salami, lalu kemudian dia berbicara kepada saya, antum tadi ketika sholat itu bersuara, terdengar oleh telinga saya. Lalu apa respon saya? Saya jelaskan ya kepada dia, Bapak bermadhab atau tidak? Kalau Bapak bermadhab, saya jelaskan madhabnya apa dulu nih. Kalau Bapak tidak bermadhab, ya susah. Akhirnya dia bilang, alah madhab apa gitu ya. Dia langsung pulang, dia langsung keluar gitu ya. Sama saya dijelaskan, sembari dia membelakangi saya jelaskan, Pak, rukun itu dalam madhab Syafi'i, saya madhabnya Syafi'i Pak. Rukun itu terbagi dalam 3 kategori. Ada kolbi, ada kauli, ada fi'li. Tapi dia udah ngeloyong tuh. Nah, saya pengen menjelaskan kepada teman-teman biar tidak salah paham, atau biar memahami konsep sholat siri itu seperti apa. Jangan sampai sholat siri itu dalam hati itu keliru. Jadi begini teman-teman, saya jelaskan dulu. Rukun itu terbagi menjadi 3 kategori, kolbi, kauli, dan fi'li. Yang pertama adalah rukun kolbi, adanya dalam hati. Apa itu rukun kolbi? Yaitu bentuknya niat ketika kita ingin melaksanakan sholat. Niat sholat duhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, dan seterusnya. Begitu ya. Tempatnya dalam hati. Memang dalam hati kalau niat itu. Adapun pengucapan itu hanya sebatas kesunahannya untuk menolong. Dulu pernah saya jelaskan di video saya. Kemudian yang kedua itu rukun kauli. Apa itu rukun kauli? Ada 5. Yang pertama kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua kita baca Al-Fatihah. Yang ketiga kita baca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut, dan seterusnya. Yang keempat kita membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, seterusnya ila akhir. Kemudian yang terakhir itu adalah membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama ya, bukan salam kedua. Salam kedua sunnah hukumnya. Kemudian fi'li ya, kita tahu sendiri fi'li ya, ada ruku, ada itidal, ada sujud, ada duduk tasyahud, itu namanya rukun fi'li. Yang saya bahas adalah rukun kaulinya. Tadi orang tersebut berbicara kepada saya, suaranya terdengar, Pak, jaraknya Bapak itu sama saya itu cuma 1 cengkal, nempel dia tuh nempel kakinya. Ketika misalkan saya bersuara, ya wajar kalau misalkan dia terdengar. Gimana kalau misalkan saya pengen bersuara, tapi yang sekiranya orang yang posisinya sudah nempel atau 1 cengkal dengan saya itu tidak mendengarkan suara saya, kan sulit saya mengatur volume suara, kecuali saya pakai alat yang memang bisa disetel. Ini kan nggak bisa disetel, jadi keyakinan saya itu suara sudah kecil banget. Artinya misalkan dia mendengarkan, ya karena mungkin dia terlalu mepet, terlalu dekat jaraknya dengan saya itu, sehingga terdengar. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman, bahwa membaca siri itu sholat duhur, sholat asar itu siri ya. Kemudian 2 rakaat sholat isya yang terakhir ya. Kemudian 1 rakaat sholat maghrib itu juga siri. Jadi bahasa siri itu bukan berarti tidak bersuara, itu keliru, awas. Jangan sampai mengartikan kalau duhur asar kan siri nih, siri itu lirih suaranya. Bukan berarti dengan bahasa siri itu terus kemudian pengucapannya dalam hati, itu keliru. Qauli itu harus ada pengucapan bibir, suara yang keluar dari mulut yang memang terdengar oleh telinga kita. Wajib, itu wajib. Coba dibuka di dalam fikih-fikih Syafi'iyah, itu wajib hukumnya kita memperdengarkan suara kita yang dalam qauli ya, dalam rukun qauli. Seperti tadi saya sebutkan, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, baca sholawat, baca salam, itu harus terdengar telinga kita, minimal telinga kita, selama kita tidak budek.
Selama kita tidak tuli, tidak ada acara-acara misalkan yang mengganggu, misal kita lagi sholat ada organ, ada buruk, segala arak-arakan lewat, ya itu kan kita sudah mengeluarkan suara yang sekiranya terdengar telinga tapi tertutup oleh suara yang lain-lain, maka itu sudah dimakfu ya, walaupun kita tidak terdengar suara kita, yang terdengar adalah suara arak-arakan, hora-hora dan seterusnya, itu dimakfu karena ada arid, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang datang, sesuatu yang menghalangi. Tetapi secara normal kalau dalam keadaan sepi itu syarat mutlaknya adalah dalam rukun qauli kita memperdengarkan suara bacaan kita itu ke telinga kita minimal. Adapun nanti orang yang di sampingnya terdengar, ya mungkin karena jaraknya terlalu dekat, Pak. Coba Anda jaraknya tuh setengah meter itu mungkin nggak dengar. Orang dia nempel kok, kakinya nempel dengan kaki saya, ya otomatis saya bersuara sedikit atau sepelan apapun pasti dia dengar. Jadi begitu teman-teman ya. Ya susah begitu kalau kita ngobrol ataupun berkomunikasi dengan orang yang tidak bermadhab, tidak mau bermadhab, tidak mau ikut pada imam, tidak mau taklid pada kaidah-kaidah ataupun susunan kerangka fikih yang sudah dibangun oleh para imam mujtahid. Susah teman-teman, susah sekali ngobrol komunikasi dengan orang-orang seperti itu, susah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.